Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, kita masuk kepada pembacaan daripada hikmah dan pelajaran dari beberapa peristiwa di dalam hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Dalam sebuah khutbahnya pada saat peristiwa penaklukan Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa setelah penaklukan kota Mekah tidak akan ada lagi perintah hijrah. Adapun yang telah tetap diwajibkan dari perintah hijrah itu adalah hanya semangat perjuangan atau jihad dan niatnya. Artinya, hijrah dari Makkah ke Madinah sudah tidak lagi diwajibkan, dan yang masih wajib dari hijrah ini sampai hari kiamat kelak adalah hanya ruhnya saja, yaitu berpindah dari negara kafir ke negara Islam. Pasalnya, diwajibkannya hijrah ke Madinah kepada kaum muslimin Mekah saat itu adalah agar mereka dapat beribadah kepada Allah dengan aman, membangun dan memelihara negara Islam yang berdaulat, dan kemudian meluaskan wilayah negara baru ini dengan menyeru atau berdakwah kepada Allah. Singkat kata, hijrah meninggalkan kota Makkah setelah terjadinya penaklukan kota Mekah sudah tidak diperlukan lagi, yakni karena kekuatan Islam telah kuat dan kaum muslimin juga telah memiliki negara sendiri yang memungkinkan mereka untuk beribadah secara aman dan bebas, menjalankan dakwah kepada Allah ke segala penjuru dengan tenang. Dengan kata lain, keberadaan mereka saat itu di negerinya sendiri untuk mengembangkan dan mengajarkan dakwah adalah lebih utama. Adapun jihad atau semangat perjuangan yang telah menjadi salah satu unsur penting dalam hijrah adalah perlu dan wajib dilestarikan hingga hari kiamat kelak. Atas dasar itu pula, setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membaiat kaum muslimin dalam masalah keislaman, keimanan dan jihad, dan tidak pernah membaiat mereka untuk melakukan hijrah. Dalam penjelasannya tentang hal ini, Ibnu Umar mengatakan, perintah berhijrah memang tidak ada lagi setelah Rasulullah menaklukkan Mekah. Akan tetapi, hijrah masih harus dilakukan selama orang-orang kafir masih belum terbunuh. Artinya, selama di dunia ini masih ada negara kafir, maka kewajiban hijrah masih terus berlaku. Oleh karena itu, berhijrah hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merasa diri dan agamanya terus terancam bila masih menetap di tempat asal mereka. Ibnu Umar berpendapat seperti itu berdasarkan firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Quran Surah An-Nisa 97-98. Itulah gambaran tentang mengapa kaum muslimin Mekah yang mampu saat itu diwajibkan berhijrah ke Madinah, yakni karena pendirian sebuah negara Islam yang berdaulat di Madinah sangat membutuhkan para bala tentara yang akan menjaga kedaulatan dan kekuasaannya dari berbagai ancaman. Tentang hal ini, Al-Khitabi mengatakan, hijrah kaum muslimin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah tidak lain adalah bertujuan agar kaum muslimin memiliki kekuatan untuk berjuang bersama beliau dan lebih aman dalam mempelajari syariat-syariat agama. Allah telah menegaskan hal ini dalam berbagai ayatnya. Bahkan Allah sampai menegaskan bahwa melindungi orang-orang yang berhijrah adalah lebih utama dan lebih penting dari melindungi mereka yang tidak berhijrah. Allah berfirman, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Quran Surah Al-Anfal 72.
Demikianlah, maka ketika kota Mekah dapat ditaklukkan dan dikuasai oleh kaum muslimin dan para penduduk Mekah sudah mulai berbondong-bondong masuk Islam, kewajiban hijrah meninggalkan Mekah pun gugur dengan sendirinya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bila sebuah negara non-muslim dapat melindungi dan memberikan kebebasan kepada seorang muslim untuk menjalankan ajaran agama dan dakwahnya, maka seorang muslim yang menetap di sana lebih baik tetap tinggal di negara tersebut. Bahkan ia tidak berkewajiban untuk berhijrah, sebab negara yang ditempatinya seperti negara Islam, dengan kata lain, tetap tinggal di dalamnya adalah lebih utama daripada harus pergi meninggalkannya. Apalagi bila ia masih berharap ada warga non-muslim lainnya akan memeluk agama Islam. 2. Rasulullah SAW tetap mempergunakan berbagai bentuk cara, siasat dan upaya-upaya yang muncul dari pemikiran akalnya untuk melancarkan pelaksanaan dari perintah agung ini. Namun perlu dicatat bahwa semuanya itu bukan semata-mata karena beliau mengkhawatirkan keselamatan nyawanya atau karena takut tertangkap oleh kaum musyrikin. Akan tetapi semua itu beliau lakukan untuk memberikan contoh kepada para umatnya, yakni berikhtiar dan menjalani semua bentuk cara yang diperlukan untuk meraih suatu tujuan atau keberhasilan. Dari sini beliau juga ingin mengajarkan bahwasanya sunnatullah telah menetapkan terjadinya sesuatu itu karena adanya upaya atau ikhtiar. Lain halnya bila Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Dalam hal ini sesuatu bisa saja terjadi tanpa harus diupayakan oleh manusia, yakni seperti ketika api yang membakar Nabi Ibrahim tiba-tiba terasa dingin oleh beliau. Ini adalah salah satu dari mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabinya. Adapun bila hal seperti ini terjadi pada orang yang soleh selain Nabi, maka hal luar biasa itu dinamakan dengan karomah. Adapun bukti bahwa Rasulullah SAW melakukan semua itu bukan semata-mata karena mengkhawatirkan keselamatan jiwanya adalah ketenangan beliau setelah menjalani berbagai upaya yang mampu beliau lakukan, sementara Abu Bakar yang ikut bersamanya selalu terlihat gelisah dan cemas. Itu terjadi pada Abu Bakar karena saat itu ia hanya terpancang pada upaya-upaya kewaspadaan dan kehati-hatian yang telah diusahakannya, sehingga ia pun terus dihantui rasa takut dan cemas. Sedangkan Rasulullah SAW tidak hanya berhenti pada upaya-upaya melakukan kewaspadaan dan kehati-hatian yang memang harus beliau jalani, yakni karena setelah semua bentuk ikhtiar telah beliau jalani, maka beliau pun menyerahkan hasil akhirnya kepada keputusan dan takdir Allah. Artinya beliau tidak hanya yakin pada upayanya sendiri, tetapi juga yakin akan adanya perlindungan dan taufiknya. Maka dari itu tak mengherankan bila Rasulullah SAW senantiasa terlihat tenang. Ini merupakan pelajaran bagi kaum muslimin bahwasanya mereka harus senantiasa tetap menyandarkan dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjalani semaksimal mungkin berbagai macam upaya dan ikhtiar yang mampu ia lakukan untuk dapat sampai kepada tujuannya. 3. Kesediaan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan Rasulullah SAW pada malam beliau hendak melakukan hijrah tak lain merupakan satu tindakan luhur yang menunjukkan betapa besarnya keimanan dan keberaniannya. Peristiwa ini juga mengisyaratkan bahwa kaum muslimin diperbolehkan untuk melakukan tipu daya dan pengelabuan terhadap musuh atau kaum kafir sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk menyelamatkan diri. 4. Tercatat ada beberapa tokoh muda yang memiliki peran penting dalam melancarkan pelaksanaan hijrah Rasulullah SAW ini. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib dan putra-putri Abu Bakar radhiyallahu an. Peran-peran seperti itulah yang juga harus dicontoh oleh para generasi muda Islam saat ini. 5. Karakter dari beberapa mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya untuk melindungi dan mengiringi perjalanan hijrah beliau saat itu adalah masih seperti mukjizat-mukjizat beliau lainnya, yaitu sebagai penghormatan Allah kepada nabinya. Pada sisi lain, beberapa mukjizat itu juga sebagai isyarat bahwa Allah adalah penolong beliau dan zat yang akan menjayakan agamanya di muka bumi ini, cepat atau lambat. 6. Peran yang dijalankan oleh Abu Bakar radhiyallahu an dalam hijrah tadi merupakan jasa besar yang sangat dihargai oleh Allah. Maka dari itu sangat wajar bila Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan mengabadikan perannya itu dalam firman-Nya berikut ini. Jikalau tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedangkan dia adalah salah seorang dari 2 orang. Ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surah At-Taubah 40. 7.
Seperti disebutkan dalam kisahnya, Abu Ayyub dan istrinya selalu berusaha mendapatkan berkah dari sisa makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terlihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak melarang keduanya. Fakta ini mengisyaratkan kepada kita untuk mencari berkah dari sisa-sisa atau peninggalan-peninggalan Rasulullah apabila memang masih ada. 8. Semua sikap dan perlakuan Abu Ayyub dan Ummu Ayyub terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu gambaran dari besarnya kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan fenomena seperti ini akan banyak sekali kita lihat dalam sejarah hidup para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 9. Penolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakan bawang putih merupakan salah satu kekhususan yang ada pada beliau. Artinya, meskipun Rasulullah tidak melakukannya, kaum muslimin tetap diperbolehkan untuk memakan bawang putih mentah sebagai lalap, hanya saja dengan catatan tidak pergi ke masjid sebelum bau itu hilang dari mulut. Pembolehan ini tersirat dari anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar siapa yang ingin memakan bawang putih hendaklah memasaknya terlebih dahulu. Baik, sekarang kita masuk kepada judul dasar-dasar pembangunan masyarakat dan negara Islam di Madinah. 1. Pembangunan masjid. Kaum muslimin pada waktu itu melakukan sholat di tanah pekarangan milik Suhail dan Sahal, dua orang anak yatim dari Bani Najjar yang diasuh oleh As'ad bin Zurarah. Disebutkan sebelumnya, unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendekam di tanah itu dan kemudian beliau tambatkan pada sebuah pohon kurma kedua orang tadi. Saat dan ketika unta tunggangannya mendekam di tanah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Insya Allah inilah tempat singgah itu." Lalu beliau memanggil kedua pemiliknya dan menawar tanah itu dengan unta yang beliau tambatkan di tempat tersebut. Ternyata